Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri-Wani, NIM 2330202024 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Bantuan Hukum dengan dosen pengampu Bapak Roni Effendi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan materi terkait jenis-jenis bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum. Nah, apa saja sih jenis-jenis bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum? Nah, jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama, bantuan hukum litigasi, dan yang kedua, bantuan hukum non-litigasi. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama, bantuan hukum litigasi. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Secara lebih jelasnya, bantuan hukum litigasi merupakan bantuan hukum yang diberikan melalui proses peradilan dengan cara mendampingi, membela, atau mewakili kepentingan penerima bantuan hukum di hadapan pengadilan. Bantuan hukum ini biasanya diberikan oleh advokat atau organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh pemerintah. Dalam praktiknya, bantuan hukum litigasi mencakup berbagai kegiatan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara di pengadilan, mulai dari tahap awal proses hukum hingga tahap pelaksanaan putusan di pengadilan. Nah, bantuan hukum litigasi sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Tanpa adanya bantuan hukum, masyarakat yang tidak memahami prosedur hukum seringkali mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas sistem hukum serta berbagai prosedur hukum yang harus dipenuhi dalam proses peradilan. Oleh karena itu, peran pemberi bantuan hukum menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat awam dalam memahami proses hukum serta memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi selama proses peradilannya berlangsung. Dalam perkara pidana, bantuan hukum litigasi dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa sejak tahap penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Pendampingan hukum pada tahap ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa, seperti tindakan penyiksaan, intimidasi, maupun pemaksaan dalam memberikan pengakuan. Selain itu, advokat atau pemberi bantuan hukum juga dapat memberikan pembelaan hukum di pengadilan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan objektif. Nah, selain dalam perkara pidana, bantuan hukum litigasi juga dapat diberikan dalam perkara perdata maupun perkara tata usaha negara. Nah, dalam perkara perdata, bantuan hukum dapat berupa pemberian kuasa kepada advokat untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan. Nah, misalnya dalam sengketa perjanjian, sengketa tanah, ataupun perkara keluarga. Advokat atau pemberi bantuan hukum akan membantu kliennya dalam menyusun gugatan, menyiapkan alat bukti, serta memberikan argumentasi hukum yang diperlukan selama proses persidangannya berlangsung. Dengan adanya bantuan hukum ini, masyarakat yang tidak mampu tetap dapat memperjuangkan hak-haknya secara hukum melalui mekanisme peradilan. Bantuan hukum litigasi mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui proses peradilan. Kegiatan tersebut antara lain meliputi pendampingan hukum selama proses penyelidikan dan penyidikan, penyusunan dokumen hukum seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, serta penyusunan pembelaan hukum dalam perkara pidana.
Selain itu, pemberi bantuan hukum juga dapat mewakili kliennya dalam proses persidangan serta mengajukan berbagai upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali apabila putusan pengadilan dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Dalam sistem bantuan hukum di Indonesia, bantuan hukum litigasi biasanya diberikan oleh organisasi bantuan hukum yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Organisasi tersebut bekerja sama dengan advokat, paralegal, dosen maupun mahasiswa dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan layanan bantuan hukum dapat terjangkau oleh masyarakat yang lebih luas, terutama masyarakat miskin yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua, bantuan hukum non-litigasi. Bantuan hukum non-litigasi merupakan bantuan hukum yang diberikan tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara damai dan lebih sederhana. Bentuk bantuan hukum ini biasanya dilakukan melalui berbagai kegiatan hukum seperti konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, dan negosiasi. Nah, bantuan hukum non-litigasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Salah satu kelebihan tersebut adalah proses penyelesaian yang relatif lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi juga dapat menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa karena penyelesaiannya lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, bantuan hukum non-litigasi sering digunakan dalam berbagai sengketa perdata maupun konflik sosial di masyarakat. Undang-Undang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa bantuan hukum non-litigasi ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk kegiatan hukum. Bentuk-bentuk tersebut antara lain meliputi konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, negosiasi, penelitian hukum, investigasi kasus, penyusunan dokumen hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat memahami permasalahan hukum yang mereka hadapi serta mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita masuk kegiatan yang pertama tadi tersebut yaitu konsultasi hukum. Merupakan salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi yang paling umum dilakukan. Dalam kegiatan ini, pemberi bantuan hukum memberikan nasihat atau pendapat hukum kepada masyarakat mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi. Nah, melalui konsultasi hukum, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan yang kedua itu penyuluhan hukum, juga merupakan bagian penting dari bantuan hukum non-litigasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka dapat memahami aturan hukum yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam sistem hukum nasional. Nah, kegiatan yang ketiga itu mediasi dan negosiasi. Ini juga sering digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa dan dalam bantuan hukum non-litigasi. Dalam proses mediasi, pemberi bantuan hukum bertindak sebagai mediator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatannya bersama. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena menghemat waktu dan biaya, serta memberikan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat mengikat secara formal. Dengan demikian, bantuan hukum non-litigasi memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih damai dan berkeadilan bagi masyarakat. Sekianlah jenis-jenis bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum. Demikianlah presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.